Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Administrasi Bisnis 28, kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Judulnya Desain Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di CV Indo Antik. Disusun oleh Helmalia Andini Putri, Merlina Sukmatri Satya, dan Paramita Listia Azahri. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. CV Indo Antik merupakan perusahaan yang memproduksi furniture antik untuk melayani permintaan pasar Amerika. Kegiatan produksi dan non-produksi dikerjakan oleh tenaga kerja yang dikelola oleh bagian personalia. Aktivitas bagian personalia meliputi pemrosesan pengadaan tenaga kerja, penggajian, penilaian prestasi kerja, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembahasan di subbab latar belakang masalah, inti permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana merancang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di CV Indo Antik Prambanan. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, menghasilkan rancangan database SysDM yang mampu menyediakan data historis dan data terkini dari kegiatan penilaian prestasi kerja, perubahan jenjang karir, penggantian biaya pengobatan, penggajian, dan pemutusan hubungan kerja pada tiap tenaga kerja. 2. Menghasilkan rancangan user interface yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan input data sehingga dapat meminimalkan kesalahan. 3. Menghasilkan rancangan aplikasi SysDM yang mampu menyediakan laporan-laporan personalia dan mampu mengelola data-data penggajian secara cepat dan akurat. 4. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain membantu pihak personalia CV Indo Antik dalam menyimpan, menghitung gaji, mencari data tenaga kerja, serta mempercepat pembuatan surat-surat dan laporan. 2. Meningkatkan efisiensi kerja bagian personalia. 3. Meminimalkan kesalahan penghitungan gaji, sehingga motivasi kerja karyawan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Bab 2. Landasan teori. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Definisi SDM. Yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi modal, non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Definisi sistem menurut Mukijat yang menerangkan pendapat para ahli dalam mendefinisikan sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling tergantung dan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi. Definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Pengertian sistem informasi. Menurut Simkin Mark dalam bukunya yang berjudul Computer Information System for Business, sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja secara bersama-sama, baik secara manual ataupun
berbasis komputer dalam melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses data untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Keberadaan komputer pada sistem informasi pada dasarnya tidak mutlak. Akan tetapi komputer dengan segenap kemampuannya dalam memproses data meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta efisiensi suatu sistem informasi. Kemampuan utama dan sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keenam, menyajikan informasi dengan jelas. Yang ketujuh, mengotomasikan proses-proses bisnis. Yang kedelapan, mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Yang kesembilan, pembiayaan yang jauh lebih murah daripada pengerjaan secara manual. Kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencangkup satu, peningkatan produktivitas. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan layanan ke pelanggan. Yang kelima, pengembangan aplikasi strategis yang baru. Dari fungsi sistem informasi sumber daya manusia yang terdapat di dalam pengertiannya dapat ditelusuri dan diidentifikasi unsur-unsurnya. Unsur-unsur SISDM adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pengelola informasi yang menjalankan fungsi menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi tentang SDM. Yang kedua, sumber informasi yang berkewajiban memberikan informasi mengenai dirinya sebagai tenaga kerja. Yang ketiga, pemakai informasi. Yang keempat, seluruh saluran kegiatan manajemen secara efektif dan efisien. Yang kelima, informasi yang berkenaan dengan kecukupan. Sejarah singkat perusahaan, CV Indo Antik merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pembuatan berbagai macam furnitur antik. CV ini dengan resmi berdiri pada tanggal 5 Mei 1998 yang berlokasi di Jalan Piyungan, Prambanan, kilometer 4,1, Gemuk Sari, RT 4, RW 27, Bokoharjo, Prambanan. Lanjut. Hasil produksi, produk yang dihasilkan oleh CV Indo Antik meliputi almari, meja, buffet, cermin, kursi panjang, dan set meja kursi. Produk-produk CV Indo Antik dipromosikan melalui beberapa showroom yang berada di Amerika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3, pembahasan. Perancangan model sistem secara umum. Pendekatan yang digunakan dalam merancang sistem adalah permodelan berbasis objek. Pemodelan berbasis objek merupakan abstraksi dari real world berdasarkan objek-objek yang terlibat dan interaksinya dengan objek lainnya, di mana semua data dan fungsi di dalam pendekatan ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Pendekatan berbasis objek dipilih karena memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Level
level abstraksi yang lebih tinggi, yaitu level objek atau atribut dan fungsi dibungkus menjadi satu. 2. Pendekatan objek-oriented menggunakan bahasa yang sama dalam seluruh tahap perancangan. 3. Mendorong teknik pemrograman yang baik. 4. Memungkinkan penggunaan ulang tanpa perlu melakukan perubahan. Langkah-langkah analisis objek-oriented. Yang pertama, mengidentifikasi aktor, yaitu siapa yang akan menggunakan sistem. 2. Mengembangkan model proses bisnis sederhana menggunakan diagram UML, activity diagram. Yang ketiga, mengembangkan use case, yaitu apa yang akan user lakukan dengan sistem. Desain database SISDM. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Desain user interface SISDM. Pada tahap ini dilakukan perancangan user interface dengan menggunakan prinsip-prinsip perancangan user interface sehingga pengguna akan lebih mudah memahami sistem yang dihasilkan. Desain user interface yang dilakukan meliputi 1. Mendesain dialog layar terminal, yaitu menu-menu dan pesan-pesan yang akan ditampilkan dalam program SISDM. Yang kedua, dan mendesain layout input dan output secara terinci. Bab 4. Kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. SISDM yang dirancang menggunakan pemodelan sistem dengan pendekatan berorientasi objek dan menggunakan bahasa UML. Dari proses pemodelan sistem yang telah dilakukan, didapat 8 kelas yang merupakan kumpulan dari objek-objek yang memiliki atribut dan operasi yang sama. Kedelapan kelas tersebut adalah kelas pengguna, kelas tenaga kerja, kelas penilaian prestasi kerja, kelas perubahan jenjang karir, kelas penggantian biaya pengobatan, kelas slip gaji, kelas sumbangan perusahaan, dan kelas pemutusan hubungan kerja. Untuk pertimbangan kemudahan menginput data dan meminimasi error saat menginput data, maka 8 kelas itu dipecah menjadi 14 tabel, yaitu tabel pengguna, tabel pendidikan terakhir, tabel status perkawinan, tabel agama, tabel tenaga kerja, tabel penilaian prestasi kerja, tabel bagian, tabel posisi, tabel SK perubahan jenjang karir, tabel status penggantian, tabel surat penggantian biaya pengobatan, tabel SKPHK, tabel sumbangan perusahaan, dan tabel slip gaji. Yang kedua, hasil dari rancangan SISDM ini adalah input berupa form tenaga kerja, form posisi, form bagian, form pendidikan terakhir, form agama, form status perkawinan, form status penggantian, form SK perubahan jenjang karir, form surat penggantian biaya pengobatan, form surat penilaian prestasi kerja, form pemutusan hubungan kerja, form sumbangan perusahaan, dan form gaji. Sedangkan output dari SISDM ini berupa laporan tenaga kerja, laporan gaji, daftar gaji, laporan penilaian prestasi kerja, laporan perubahan jenjang karir, laporan penggantian biaya pengobatan, laporan PHK, laporan sumbangan perusahaan, surat perjanjian kontrak kerja, SK perubahan jenjang karir, surat penilaian 1-31 prestasi kerja, surat penggantian biaya pengobatan, SK PHK, dan slip gaji. Yang ketiga, berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database SISDM yang dirancang mampu menampilkan data historis dan data terkini dari tiap tenaga kerja. User interface yang dirancang cukup memudahkan pengguna dalam menginput data, serta program aplikasi yang dihasilkan mampu mencetak surat-surat, laporan-laporan, serta mampu menghitung gaji secara cepat dan akurat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.